Oke, boleh. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Teens Eduk YouTube Session bersama Kak Putri Nabila. Hai Kak Putri Nabila, gimana kabarnya Kak? Halo Farah. Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak, aku baru masuk nih jadi mahasiswa baru. Doakan kuat ya Kak, adaptasi di lingkungan baru. Oh, di Oke, mana sebelumnya deh jurusan apa? di UPN Veteran Jawa Timur jurusan Hubungan Internasional. Oh, nice. Ya, ya, ya. Oke, salam Sebelum kenal. masuk ke Ya Kak, sama sebelum masuk ke section aku mau perkenalan dulu ya Kak. Jadi perkenalkan nama aku Pranatela Oktaviani, aku dari Teens Eduk. Nah, di sini kita ada YouTube session, kita akan sharing-sharing bagaimana uh, menjadi wanita karir di era saat ini bersama Kak Putri Nabila. Dan juga ada Kak Ira. Halo Kak Ira. Halo, Saya hai Kak. halo. Oke, halo Ira. Sorry, sorry ya kak nggak bisa on cam. Oh, ya, nggak apa, santai aja. Oke, aku mau tanya-tanya dikit tentang bagaimana sih persepsi Kak Putri tentang wanita karir nih. Oke, sebelum masuk, boleh gak diceritain Kak Putri ini kan jadi award di LPDP 2023 sama ISMA ya, 2022 kayak kalau nggak salah. Nah, itu gimana sih Kak perjalanan Kakak untuk meraih itu? Gitu. Oke, jadi mungkin kenalan dulu kali ya, teman-teman. Sebelumnya makasih udah diundang. Eh, Seru nih topiknya tentang wanita gitu ya. Jadi, Ya. em, ya, jadi aku pribadi juga seorang wanita gitu ya, dan aku yakin Farah dan Ira juga. Kalau cerita tentang gimana LPDP sama ISMA, jadi sebetulnya aku bisa dibilang beruntung ya, karena waktu waktu itu aku ikut ISMA di semester 5 waktu masih kuliah ke Belanda, ke Twente kemarin. Hmm. Terus ketika aku eh, mau lulus gitu ya, aku udah ada planning nih untuk lanjut S2 kayak gitu. Jadi makanya aku sebelum lulus, aku persiapan gitu, terus aku apply, dan alhamdulillah langsung keterima kayak gitu. Jadi lanjut kayak gitu ya ceritanya. Jadi Kak Kayak gitu Putri sih. ini udah menyiapkan dari jauh-jauh hari ini buat LPDB ini Iya, sama Isma. iya benar, benar. Jadi Oh, keren banget. sebenarnya kalau ISMA itu aku gimana ya? Aku karena batch pertama, jadi aku sebenarnya belum tahu awalnya ada ISMA itu apa gitu. Cuma waktu itu aku emang udah ada niatan untuk pengen keluar negeri gitu kan. Jadi makanya aku regardless entah programnya apa aja, pokoknya aku eh, persiapan dulu lah kayak gitu. Iya, Oke, I gitu. see. Oke Kak, eh, hari ini kan kita mau bahas wanita karir di era sekarang ya. Jadi wanita karir itu bagaimana sih mereka bisa menyeimbangkan antara karir mereka dengan teknologi yang semakin maju dengan tanggung jawab mereka nih untuk ngurus anak, ngurus keluarga, tanggung jawab mereka sebagai istri juga nih Kak. Nah, terus menurut Kakak itu apa sih bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan wanita di era sekarang agar mereka bisa menjadi apa yang mereka pengen gitu Kak? Oke, iya. Mungkin aku apa ya? Mungkin aku jawab tentang apa persepsiku tentang wanita gitu kali ya. Jadi eh sebenarnya apa ya? Aku pribadi, aku termasuk jarang ngobrolin topik ini gitu ya, karena aku ngerasa we have the same rights gitu loh. Jadi kayak itu tuh bukan hal yang perlu dipertanyakan lagi gitu. Tapi mungkin buat beberapa orang ngerasa kayak kok aku apa ya didiskriminasi gitu ya. Aku ngerasa kok ada hambatan tertentu yang mungkin nggak terlihat gitu ya, yang bikin kita tuh ragu atau mungkin nggak berani atau bahkan kita mengalami penolakan kayak gitu ya. Nah, kalau aku pribadi jujur menurutku kita tuh sebagai seorang perempuan kita tuh punya hak yang sama kayak gitu sama laki-laki gitu. Jadi dalam hal pendidikan gitu dan aku yakin Farah juga dan Ira pasti ngerasa kan kalau we have the same rights gitu. Entah itu dalam pendidikan, dalam kesempatan, dalam karir kayak gitu. Jadi aku aku pribadi merasa kalau sebenarnya kayak pendapat orang-orang yang bilang kalau oh kalau wanita tuh harus di rumah gitu ya, harus bantu suami, harus ngurusin anak, itu tuh tanggung jawabnya wanita. Nah, menurutku itu tuh agak salah gitu ya persepsinya ya. Soalnya kayak ngurusin rumah, terus apa ngurusin anak,
terus kayak apa masak dan sebagainya itu tuh tanggung jawab bersama gitu loh. Jadi kayak kenapa hal-hal itu dikasih ke kita semua padahal sebenarnya itu tuh responsibility yang sama antara suami dan juga istri kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya aku ngerasa aneh aja sih kenapa kok orang-orang beranggapan ya udah wanita tugasnya apa ngomong anak gitu ya kalau di bahasa Jawa dan apa memastikan kalau selalu ada sarapan di pagi hari itu menurutku sangat apa ya mungkin eh klasik dan udah nggak relevan gitu ya di zaman sekarang kayak gitu ya mungkin juga aku menyadari sih kalau dulu gitu ya ketika mungkin belum semodern ini mungkin emang orang-orang bilang fitrahnya wanita tuh di rumah dan sebagainya kayak gitu kan ya. Nah, tapi along the way karena apa dengan teknologi dan sebagainya kita tuh udah berkembang gitu. Jadi kalau menurutku udah nggak zamannya lagi nih buat perempuan yang mungkin kita berpikir oh ntar aku ada tanggung jawab anak, ntar aku ada tanggung jawab ini kayak just do your best gitu loh girls. Jadi menurutku justru hal-hal itu tuh apa ya? Itu tuh diri kita sendiri gitu loh. Jadi kadang sebenarnya cowok-cowok zaman sekarang atau mungkin bos-bos zaman sekarang mungkin mereka tuh sebenarnya udah nggak ada pikiran tentang cowok-cewek gitu. Mungkin itu tuh kayak our limiting belief aja kayak gitu. Jadi menurutku sih jangan terlalu eh, dipikirkan gitu ya masalah gender gitu. Kita coba aja yang do your best kayak gitu. Karena sebenarnya kita tuh has the same rights kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya merasakan sih kayak ketika ada posisi pemimpin gitu ya. Jadi ketua apa nih atau jadi ketua apa gitu. Tapi kan seakan-akan kayak wah dari tahun ke tahun cowok terus nih kayak gitu. Nah, apakah cewek nggak punya kesempatan gitu ya? Sebenarnya kita tuh tetap punya kesempatan. Itu tuh kayak cuma anggapan orang aja gitu loh. Kita perlu membuktikan gitu kalau sebenarnya kita juga bisa gitu dengan kita mencalonkan atau kita mau berusaha kayak gitu. Jadi sebenarnya aku ngerasa itu tuh mungkin kayak anggapan kita pribadi yang mungkin kita ngerasa kurang berani atau mungkin apa ya mungkin karena belum ada terjadi sebelumnya jadi makanya kita ngerasa kayak ragu gitu ya atau hesitan gitu tapi sebenarnya em, orang-orang pada oke kok pada aware kok kalau sebenarnya kita tuh have the same rights kayak gitu sih kalau menurutku ya. Mm-mm. Eh, Oke, jadi kita itu sebagai wanita ya chase your dream. Kalau apa yang kamu mau ya kejar aja, girls go ahead gitu. Iya Nah, benar. kalau dari Kak Putri sendiri pernah nggak kayak dijudge orang kayak "Ih, ngapain sih kamu sampai ngejar kuliah ke luar negeri, ngejar beasiswa ini itu?" Apa pernah dapat judgement seperti itu, Kak? Aku pribadi belum pernah ya saat ini. Jadi aku mungkin mungkin karena aku termasuk beruntung ya dan aku juga menyadari bahwa ada beberapa orang yang mungkin ngerasa dijudge kayak gitu ya, mungkin dari sisi keluarga atau lingkungannya gitu. Tapi dari apa sepengamatanku nih, justru banyak kok anak-anak LPDP yang itu cewek kayak gitu. Bahkan udah berkeluarga, udah punya anak kayak gitu. Jadi aku sendiri kayak salut gitu loh. Wah, orang-orang ini luar biasa ya gitu semangatnya buat belajar gitu. Jadi apa ya mungkin banyak juga yang anak-anak ISMA yang cewek kayak ISMA kayak hampir 50% atau lebih itu cewek gitu. Jadi kayak sebenarnya kita itu punya power lebih gitu bisa jadi ya. Karena kan cewek kan biasanya kita lebih rajin, kita lebih apa ya mau belajar lebih terbuka gitu kan ya. Kadang kan cowok kayak ya ada yang lebih suka nge-game dan sebagainya kan kita kan lebih suka Hmm, yang apa ya belajar baca buku gitu kan kita kadang belajar. ya makanya aku ngerasa kayak um, we supposed to be better gitu bahkan gitu. Yes. Itu sih kalau dari pengalamanku ya. Oke, Mm-mm. jadi aku juga mau tanya ini Kak. Jadi kan kita sebagai perempuan harus mementingkan karir dan juga tanggung jawab kita sebagai eh, ibu rumah tangga ya Kak, nantinya untuk mengurus anak, mengurus suami dan mengurus keluarga. Nah, terus apa sih keterkaitan pendidikan bagi wanita karir dalam kan banyak nih yang ngejudge, kamu tuh jangan terlalu mandiri, nanti kasihan nih suami kamu bla bla bla. Apa sih Kak mengapa kita harus menghilangkan stigma itu gitu loh Kak? Hmm. Kalau menurut aku em, gimana ya? Stigma kalau kita tuh harus mandiri, kalau misalnya kita terlalu tinggi gitu ya pendidikannya nggak ada yang mau dan sebagainya. Menurutku itu tuh nggak usah didengar gitu loh. Anggap aja itu kayak keluar dari telinga orang dan itu tuh orang-orang yang menurutku tuh kurang berpendidikan justru ya. Soalnya em, kalau sepemahamanku justru kalau
orang yang dia tuh mau belajar, entah dia tuh cowok atau Mm-mm. cewek, itu tuh harus kita dukung kayak gitu. Karena ya apa ya, kalau kita tuh mau belajar berarti kan kita mau apa ya melakukan hal yang lebih, kita mau berkontribusi, kita mau kayak melakukan sesuatu yang better buat orang banyak kayak gitu kan. Jadi menurutku sih kalau ada hal-hal kayak gitu itu tuh sangat nggak make sense gitu loh karena justru kalau ngomongin masalah jodoh gitu ya kalau misalnya Mm. ketinggian gitu ya ilmu apa sekolahnya nanti malah susah dapet jodoh soalnya nggak ada yang mau pada takut kayak gitu itu tuh salah banget karena justru kalau kalian itu semakin pinter gitu ya justru orang-orang para cowok-cowok bahkan lebih kagum gitu loh malah mereka bahkan bakal ngerasa kayak wah gitu apa pinter gitu ya, apalagi mandiri gitu. Jadi aku ngerasa mereka pasti lebih apa ya, lebih ngerasa lebih mau gitu loh daripada Mm. katakanlah kalau misalnya kita nggak berpenghasilan atau kita cuma bergantung itu kan mereka bakal jadi beban juga kan kayak gitu. Jadi sih aku ngerasa apa ya aneh sih kalau misalnya cowok-cowok pada takut sama wanita yang Ya. berpendidikan tinggi gitu. Mungkin itu apa ya salahnya bukan di kita gitu loh, salahnya ya di cowok-cowoknya gitu. Jadi ngapain kita memilih orang yang apa ya nggak selevel atau ngapain kita memilih orang yang mungkin nggak nyambung sama kita gitu loh. Jadi kayak kalau aku sih ngerasa apa ya masalah jodoh dan sebagainya itu tuh ya kuasa Tuhan gitu kan. Jadi kayak as long as kita tuh punya niat yang tulus kalau emang kita tuh mau mencari seseorang atau apa ya em, apa ya kayak membuat suatu keluarga gitu. Itu tuh aku ngerasa pasti akan ada sih jalannya kayak gitu. Kayak gitu benar Mm. sih. Mm. Oke. Menurut Kak Nabila juga nih, ketika kita jadi wanita karir nih ada plus minusnya nggak sih Kak? Kayak plusnya mungkin kita jadi lebih mandiri, terus minusnya apa menurut Kakak nih kalau kita jadi wanita karir gitu? Hmm. Oke, mungkin kalau plus minusnya ya, aku pribadi ngerasa em, permasalahan jodoh sama permasalahan karir itu hal yang jauh berbeda gitu ya. Jadi kayak Iya. kalau apa katakanlah nih ya, kita tuh udah berpendidikan gitu ya. Kita udah S3, kita punya gaji yang lebih besar, katakanlah dari suami kita. Itu bukan hal yang perlu dibandingkan gitu loh. Jadi kayak menurutku itu bahkan jadi suatu kebanggaan buat pria kalau dia tuh punya istri yang bahkan lebih apa ya, lebih kaya atau lebih pinter daripada dia gitu kan. Jadi kayak em, menurutku kita tuh nggak perlu apa ya mengcompare seseorang yang kita cintai based on pendidikan dan sebagainya gitu loh. As long as kalau emang kita ngerasa suka ya it's okay gitu loh. Kalau emang kita ngerasa klik kayak gitu sih. Nah kalau itu mungkin mungkin itu dari sisi negatifnya ya, karena banyak orang ngerasa kayak karena kita udah pinter kayak kita tuh cuma mau milih sama orang-orang yang pinter dan kayak ngediskreditkan orang-orang yang mungkin nggak S2 atau S3 kayak gitu ya. Nah itu Ya. mungkin banyak orang yang ngerasa kayak gitu tapi ya itu mungkin kayak evaluasi aja sih buat aku pribadi dan juga mungkin buat orang-orang yang mau ngejar pendidikan lebih tinggi kayak gitu ya. Nah terus kalau positifnya menurutku lebih banyak positifnya juga ya karena kalau misalnya kita Iya. tuh punya pendidikan tinggi, kita mandiri gitu ya, kita bisa menghasilkan eh, diri kita sendiri secara finansial, kita nggak perlu bergantung ke suami ataupun ke keluarga lain, itu akan jadi suatu hal yang luar biasa sih gitu. Bahkan apalagi kalau kita bisa kayak memberi em, apa kayak peluang kerja bagi orang lain itu kan justru kayak hal yang lebih bagus gitu kan. Jadi ya menurutku sih fokus aja ke diri diri kalian kayak apa yang mau ingin kalian kontribusikan dan apa mimpi kalian gitu loh. Itu lebih penting sih daripada mungkin kita memikirkan kayak kalau aku wanita aku bakal dapat hal-hal kayak gini hal kayak gitu. Itu tuh kayak nggak relevan sih menurutku gitu. Oke, jadi banyak plusnya ya nih Kak. Oke, aku ganti pertanyaan. Jadi kan di era sekarang tuh misalnya nih cewek juga bisa jadi bos, bisa jadi owner, CEO gitu Kak. Jadi mereka udah tahu apa yang mereka pengen, apa yang ingin mereka kerjakan nantinya. Nah, menurut Kakak apa dengan Kakak menurut kalau sekarang ya cewek bisa jadi bos, terus cewek bisa jadi owner gitu Kak. Jadi mereka bisa juga ngehandle pekerjaan si cowok ini.
Mm. Jadi mereka kayak setara gitu, bisa ini, bisa itu juga. Mm. Kalau menurutku sih sangat mungkin sih ya, sangat mungkin dan banyak kok sebenarnya kayak kalau di Indonesia tuh aku ter ter apa ya salah satu role model yang menurutku keren banget itu Kak Nyoman Anjani kalau kalian tahu. Jadi beliau itu apa aku tahu beliau itu dari yang LPDP jadi salah satu pembicara di PK. Nah eh, waktu beliau itu ini dia ketua BEM IPB atau gimana gitu ya. Dan dia juga punya perusahaan dia sendiri kayak gitu. Nah, menurutku itu tuh role model yang bagus sih. Dan menurut kita perlu contoh kayak gitu. Karena apa ya, sebagai wanita kita tuh punya eh opportunity yang sama gitu buat jadi bos dan jadi CEO. Jadi menurutku jangan jangan takut sih kalau mau emang kalian tertarik dan kalian punya passion di leadership gitu ya. Menurutku sangat bagus dan itu kembangin aja gitu sih. Iya, kalau aku sih kalau aku yang dalam pemahamanku saat ini banyak kok sebenarnya contoh-contoh di Indonesia dan juga apalagi di luar negeri gitu ya. Jadi kayak kita sih menurutku lumayan bersyukur sih untuk saat ini gitu ya. Kayak gitu. Mm-mm. Kalau Kak Putri nih planningnya mungkin 5 tahun ke depan ini mau ngapain aja Hmm. buat ke depan? Oke, kalau planningku ke depan sebenarnya aku pribadi aku masih dalam tahap pengen belajar sebanyak mungkin gitu ya karena kan aku masih master di Wakaningan gitu. Jadi aku ngerasa banyak hal yang pengen aku explore kayak gitu. Nah, mungkin nanti setelah aku lulus aku pengen coba kerja dulu di perusahaan consulting ataupun yang berkaitan sama sustainability gitu. Dan aku juga bakal nyoba daftar PhD gitu ya. Tapi ya coba dulu aja kan kita nggak tahu kan mana yang bakal keterima Amin. dulu kan. Iya jadi aku pribadi sih sebenarnya sebenarnya aku pengennya eh, bisa pulang ke Indonesia dan itu udah apa ya bisa langsung berkontribusi gitu sih buat Indonesia terutama di sektor lebih sustainable gitu karena aku ngerasa kayak eh, justru wanita punya banyak role sih di sini karena kita Mm. as a mother gitu ya, kita punya role yang gede dalam merubah gaya hidup keluarga kita kayak gitu. Jadi kayak karena kita nih yang biasanya pintar masak dan sebenarnya tuh nggak harus kita yang masak, kadang suami juga bisa masak gitu kan. Jadi ya gantian aja. Nah, kita kita bisa punya apa ya role buat mengubah gaya hidup kita ke lebih yang sehat kayak gitu sih. Katakanlah kita mau lebih banyak makan sayur gitu ya, atau kita mau mulai pola hidup yang lebih minimalis kayak gitu. Nah, itu kayak aku merasa justru perempuan punya peran yang besar sih dalam hal itu gitu. Dan iya sih, jadi untuk saat ini rencanaku 5 tahun ke depan, insya Allah aku udah bakal balik ke Indonesia sih untuk mengabdi gitu ya, karena belajarku juga udah selesai. Ya ampun, keren banget Kak. Oh my God. Ya, semoga kita bisa ketemu secara langsung ya kalau ke Indo. Amin, amin. Nanti kita foto bareng Kak. Oke, kita Interak- move ke next question. Kan sekarang banyak nih kayak tantangan bagaimana menjadi wanita karir, jadi menyeimbangkan pendidikan sama tanggung jawab mereka di keluarga. Kayak judgement orang lain kepada kita yang cewek jangan terlalu mandiri, cewek harus di dapur aja. Nah, dengan tantangan-tantangan seperti itu, menurut Kak Putri ini apa sih upaya untuk mengatasi hal tersebut nih Kak, menurut Kakak? Oke, kalau menurutku pribadi, kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kayak jangan biarkan pendapat orang-orang itu menghalangi langkah kalian gitu loh. Jadi kalau kalian mau sekolah lagi, katakanlah, mungkin kalau Farah masih banyak nih ya peluang-peluangnya. Nah, kalau Ira aku mungkin belum tahu nih, karena apa sama-sama maba atau gimana gitu ya. Nah, justru sebenarnya banyak kok teman-temanku yang di Wageningen ini yang mereka tuh udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak, bahkan bahkan anaknya satu atau dua gitu, mereka tetap mau belajar lagi gitu loh. Jadi kayak sebenarnya peluangnya tuh tetap ada asalkan kita mau berusaha gitu ya. Dan emang sih mungkin apa ya pasti yang namanya
beasiswa pasti kan ada susahnya gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin dan buktinya tuh banyak kayak gitu. Jadi aku ngerasa em, hal apapun yang mau kita lakukan gitu ya, kita yakin aja ke diri kita sendiri gitu loh. Kalau sebenarnya kita punya opportunity yang sama, jadi jangan biarkan peran kita tuh menghalangi kita buat belajar gitu. Aku juga sempat ada cerita, jadi temanku sekelas gitu ya, dia dia tuh udah kerja selama 20 tahun, lalu dia keluar kerja dan dia mau balik ke kampus gitu ya. Dia mau ganti mimpi dia mau jadi dosen gitu. Dan dia tuh udah punya suami, udah punya anak 3 kalau nggak salah. Dan dia tetap mau Oh, belajar kayak gitu. Jadi kayak aku pribadi sangat salut sih buat orang-orang yang luar biasa dan tinggi semangat belajarnya kayak gitu ya. Jadi menurutku sih itu yang pertama, kita ubah mindset kita dulu kalau sebenarnya nggak ada kata terlambat buat meraih apa yang kita mau kayak gitu. Kalau katakanlah kita sekarang belum mandiri ya, kita masih bergantung pada suami. Kira-kira apa yang bisa kita lakuin gitu? Apakah kita bisa buka peluang sendiri, kita mungkin mau buka catering atau buka jualan apa gitu ya. Asalkan kita tetap mau, kita tetap punya passion gitu di dalamnya. Jadi kayak explore sebanyak mungkin apa yang kita mau gitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita tuh lebih dari sekedar cuma ngomong anak atau masak kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya banyak potensi yang unexplored kayak gitu sih. Aku ngerasa itu yang pertama, kita ubah mindset. Terus yang kedua, kalau kalian ngerasa kalian dapat hambatan nih ya dari lingkungan, oh kamu tuh gimana sih? Kamu udah punya anak, masa kamu tinggal belajar gitu. Nah, bantu untuk ubah mindset orang-orang ini kayak gitu. Karena akan lebih mudah mengubah mindset orang kalau kita bisa membuktikan sama prestasi kita, sama hal yang udah kita lakuin kayak gitu. Jadi ya, meskipun banyak tantangan di luar sana yang mungkin nggak kita bisa kontrol, tapi kita selalu bisa ngontrol apa yang action yang kita lakukan kayak gitu sih. Dan kalaupun kalian berada di tahap kalian wanita karir tapi kalian nggak bisa naik ke posisi yang selanjutnya karena kalian cewek gitu ya. Nah, coba kalian komunikasiin sama teman-teman kalian yang sama cewek, kalian bilang ke bos kalian kalau this is not fair dan seharusnya ada perubahan kayak gitu. Itu menurutku akan selalu bisa sih dengan aku ngelihat banyaknya apa ya movement dan apa kayak kampanye-kampanye yang sekarang gitu kan. Jadi bisa banget kita bantu kampanye-kampanye itu juga. Terus juga apa ya? Mungkin terakhir kita apa ya? Bantu untuk suami kita mengerti gitu loh. Kita cari suami yang mau mengerti juga sih. Kalau sebenarnya apa sih mimpi kita gitu kan? Sebenarnya kalau apakah kita mau di rumah aja atau emang kita mau kerja atau kita mau ngelakuin hal yang lain kayak gitu. Jadi tuh selalu bisa dikomunikasiin sih sama suami ataupun keluarga terdekat gitu karena itu penting banget sebelum kalian menikah untuk make sure kalau apa ya kalian nggak terhambat oleh hal-hal yang seputar itu sih. Nah kalau emang suami kalian nggak setuju gitu ya kalian kuliah lagi atau kalian kerja gitu. Nah, mungkin bisa eh, dipertanyakan gitu ya. Jangan jangan sampai aku tidak mau mendukung untuk cerai dan sebagainya. Tapi mungkin bisa dikomunikasiin dulu kayak sebenarnya apa sih alasannya suami dan sebagainya gitu sih. Karena aku yakin sih kayak pasti selalu ada jalan sih kalau misalnya ada kemauan gitu. Gitu. oke. Nggak terasa nih Kak, waktunya udah mau selesai. Oke, last but not least, aku mau nih Kak Putri buat motivate words buat kita semua, biar kita semangat mengejar karir dan juga pendidikan kita. Gimana nih Kak? Iya, kalau menurutku wanita tuh punya sisi yang unik ya dibandingin sama lelaki gitu ya. Mungkin banyak orang ngerasa kayak kita tuh lemah, kita tuh apa ya perlu dilindungi, kita tuh nggak bisa gini gitu, nggak bisa di luar lapangan gitu. Tapi sebenarnya kita tuh way more stronger than that gitu loh. Jadi kayak kita tuh perlu buktiin kalau they are wrong dan kita tuh bisa loh sebenarnya kita lakukan ini. Jadi kunci pertama adalah kita harus berani dulu gitu dari dalam diri kita gitu. Kita berani dulu untuk nyoba at least. Nah, siapa tahu akan ada banyak orang-orang yang mendukung kita sih pada nantinya kayak gitu. Jadi ya jangan nyerah gitu ya, selalu berusaha untuk jadi yang lebih baik gitu ya. Gitu sih mungkin saran dari aku.
Oke, thank you Kak Putri buat YouTube session hari ini sangat-sangat motivasi. Jadi intinya kita sebagai wanita ini harus menyeimbangkan karir dan juga pendidikan ya Kak. Jangan terpengaruh oleh stigma masyarakat. Kita harus go ahead gitu. Jadi apa yang kita mau harus chase your dream girls gitu. Ya, benar-benar. Oke, terima kasih banyak Kak Putri buat waktunya hari ini. Banyak banget insight yang aku dapat. Semoga kita bisa ketemu lagi Kak Putri. Ya ampun aku pengen banget foto bareng. Boleh, boleh. Sekarang fotonya online dulu kali ya. Ya, boleh. Kak Ira, halo. Kak boleh foto dulu nggak Kak kita?